Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini pada pertemuan pertama dari mata kuliah Ulumul Hadis. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan gambaran tentang kuliah kita selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah Ulumul Hadis kita ini berbobot 4 SKS dan diampu oleh 2 orang dosen. Untuk pertemuan awal dari awal kuliah sampai UTS ini akan diisi oleh saya, dan kemudian nanti sebaliknya dari UTS sampai UAS akan diisi oleh Bapak Dr. Kasman. Dan juga ini bisa terbalik ya, kalau di kelas lain mungkin ada yang Pak Kasman dulu dari awal sampai UTS, kemudian dari UTS sampai UAS ini saya. Namun untuk kelas ini saya ngajar duluan, dan mungkin Pak Kasman atau Pak Saad nanti yang ngajar setelah UTS sampai UAS ya. Jadi tujuan dari mata kuliah Ulumul Hadis ini untuk memberikan pemahaman gambaran umum tentang hadis dan ilmu hadis, baik menyangkut konsep, sejarah, kehujahan hadis, dan gerakan-gerakan untuk mengingkari dan memasukkan hadis dan penelitian hadis. Kira-kira dengan mengikuti mata kuliah ini teman-teman bisa mengetahui hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, baik menyangkut konsep sejarah, kehujahan hadis, dan juga gerakan pemalsuan hadis dan penelitian hadis. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dasar ilmu hadis, sejarah ilmu hadis, konsep dasar hadis, istilah-istilah dasar yang terkait dengan hadis, kehujahan hadis, sejarah pemilihan hadis, pemalsuan hadis, ingkarus sunnah, dan penelitian hadis. Kemudian kompetensi umum. Mahasiswa dapat menganalisis konsep dasar, urgensi, dan sejarah hadis dan ilmu hadis, istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis, pemalsuan hadis, ingkarus sunnah, dan penelitian hadis. Jadi kira-kira teman-teman akan diberi pemahaman tentang hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu. Untuk rinciannya, kita ini kan 4 SKS, mungkin ada sekitar 31 pertemuan, maka pertemuan yang akan saya jelaskan ini hanya yang saya ampu ya. Jadi pertemuan pertama sampai sebelum UTS. Namun untuk pertemuan selanjutnya kan nanti dijelaskan oleh Pak Kasman atau Pak As'ad ya, untuk yang kelas yang lain. Kemudian pertemuan pertama kita kontrak belajar dan orientasi mata kuliah. Ya, pengenalan mata kuliah, dan juga kita juga nanti perkenalan dengan mahasiswa kalau belum perkenalan. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang ilmu hadis, pembagian ilmu hadis ya, yang dibagi menjadi ilmu hadis diroyah maupun ilmu hadis riwayah. Kita juga bahas apa perbedaan keduanya, siapa pencetus keduanya, kita akan memahami hal itu. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang tahap-tahap perkembangan ilmu hadis. Karena setiap ilmu itu mesti ada kemunculan, perkembangannya, dan tahap kematangannya, itu kan kita pelajari ya. Karena memang ilmu hadis ini belum ada di masa Rasulullah SAW. Ilmu yang muncul kemudian, dan juga ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu ya. Maka kita akan belajar tentang bagaimana tahap
kemunculan dan sampai perkembangan ilmu hadis ini menjadi sebuah ilmu yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian pertemuan keempat kita tetap mempelajari tentang tahap-tahap perkembangan ilmu hadis, tetapi dari pembahasan yang berbeda, yaitu kita bahas tentang tahap kematangan dan kesempurnaan, tahap kebekuan, stagnan ya, tidak berkembang, kemudian tahap kebangkitan kembali ulumul hadis. Untuk referensi teman-teman bisa melihat di sebelah kanan itu bisa ada buku karya Dr. Nuruddin Iter ya, dan ini saya sangat rekomendasikan, dan ini adalah terjemahan dari bahasa Arab. Dr. Nuruddin Iter ini terkenal sebagai seorang pakar ya dalam berbagai macam ilmu, termasuk dalam bidang ulumul hadis. Karya beliau adalah Manhajun Naqd fi Ulumul Hadis ya, dalam bahasa Arab, kemudian diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT Remaja Rusda Karya. Ini silakan teman-teman bisa mengakses buku ini ya, dan juga buku yang lain oleh Bapak Agus Solehuddin dan Syekh Subhi Soleh ya. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan belajar tentang istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis ya. Kita belajar tentang apa itu sunnah, apa itu khobar, apa itu asar. Kemudian unsur-unsur hadis yang terdiri dari sanad dan matan. Sanad itu apa, matan itu apa. Dan juga akan belajar tentang gelar yang berhubungan dengan ahli hadis. Kemudian pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari hadis qauli, fi'li, takriri, hammi, dan ahwali. Itu pada pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kita akan belajar tentang dalil kehujahan sunnah, hubungan sunnah dengan Al-Quran, kemudian hadis makbul yang menjadi hujah atau menjadi dalil dalam tasyri' Islami, menjadi dalil dalam syariat Islam. Kemudian kita akan belajar tentang sejarah perkembangan pemeliharaan hadis, baik pada masa Rasulullah sampai masa tabi'in, kemudian masa pembukuan hadis atau tadwin al-hadis pada abad kedua, kemudian masa pemurnian dan penyempurnaan hadis pada abad ketiga Hijriah. Pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang sejarah perkembangan pemilihan hadis yang kedua, yaitu pada masa penerbitan dan penambahan hadis abad ke-6 sampai dengan pertengahan abad ke-7, kemudian masa pensyarahan dan takhrij pada abad ke-7 sampai sekarang. Pada pertemuan ke-10, teman-teman, kita akan belajar tentang madrasah hadis. Ada madrasah Madinah, Makkah, Yaman, Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir. Maksudnya ini pusat-pusat kajian hadis pada masanya ya. Kemudian muncullah tokoh-tokoh dari negeri-negeri yang kita sebut tadi. Kemudian pertemuan ke-11 kita belajar tentang hadis qudsi. Belajar pengertian hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi, sigot yang biasa dipakai dalam hadis qudsi, tema-tema pembicaraan hadis qudsi, sumber dan kitab-kitab yang memuat hadis qudsi. Itu akan kita pelajari pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12 kita belajar tentang hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Definisinya apa? Kemudian pembagian hadis marfu, kemudian bentuk-bentuk hadis marfu. Itu kita pelajari pada pertemuan ke-12. Dan yang terakhir itu kita belajar tentang hadis mauquf dan maqtu. Pengertian hadis mauquf dan maqtu. Kemudian persoalan penamaan mauquf dan maqtu, kemudian kehujahan hadis mauquf dan maqtu, kemudian istilah-istilah yang terkait dengan hadis mauquf dan maqtu. Kemudian diakhiri dengan UTS, dan ini sudah selesai bagian saya. Kemudian pertemuan ke-15 sampai akhir dari perkuliahan ini, teman-teman nanti bisa lihat sendiri yang akan diampu oleh Dr. Kasman ataupun Dr. As'ad. Baik, saya kira itu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran selama semester ke depan, minimal setengah semester ya, sampai saya, walaupun nanti file ini akan saya kirim di grup, jadi teman-teman bisa pelajari dari pertemuan ke-15 sampai terakhir. Cuman yang saya bacakan ini hanya
sampai pertemuan 13 karena itu yang menjadi bagian saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kontrak kuliah nanti akan saya jelaskan di pertemuan Google Meet ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.